Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nurul Hikmah, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, dengan NIM 220401501019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang individu dan aspek perkembangannya serta perkembangan kognitif pada peserta didik. Selamat menonton. Pada pembahasan pertama yaitu individu dan aspek perkembangannya, di mana individu itu sendiri merujuk pada karakteristik, atribut, dan potensi yang unik dari setiap individu, mencakup berbagai aspek perkembangan yang mempengaruhi perkembangan individu dari lahir hingga dewasa. Berikut adalah beberapa aspek penting perkembangan individu, yaitu aspek fisik, aspek kognitif, aspek sosial dan emosional, aspek moral, aspek bahasa, dan aspek kepribadian. Aspek yang pertama adalah aspek fisik, yaitu merujuk pada perkembangan tubuh, sistem saraf, dan keterampilan motorik individu. Ini termasuk pertumbuhan fisik, perkembangan otot, koordinasi motorik, dan keterampilan sensorik. Aspek yang kedua adalah aspek kognitif, merujuk pada perkembangan kognitif, yaitu kemampuan individu untuk berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Ini melibatkan perkembangan keterampilan berpikir logis, pengamatan, memori, bahasa, dan pemecahan masalah. Aspek yang ketiga, aspek sosial dan emosional, merujuk pada perkembangan interaksi sosial, emosi, dan hubungan individu dengan orang lain. Ini termasuk kemampuan untuk membentuk hubungan sosial, mengenali dan mengungkapkan emosi, memahami emosi orang lain, mengembangkan empati, dan memahami norma sosial. Aspek moral, yaitu aspek yang keempat, merujuk pada perkembangan moral dan nilai-nilai individu. Ini melibatkan perkembangan kesadaran moral, perkembangan sistem nilai, pemahaman tentang hak dan kewajiban, dan kemampuan untuk membuat keputusan moral. Aspek yang kelima adalah aspek bahasa, di mana aspek bahasa ini merujuk pada perkembangan bahasa dan kemampuan komunikasi individu. Ini termasuk kemampuan memahami dan menggunakan bahasa, memperoleh kosakata, memahami struktur kalimat, dan berkomunikasi dengan baik. Aspek yang terakhir atau aspek kepribadian adalah aspek yang merujuk pada perkembangan kepribadian individu, termasuk karakteristik, sifat-sifat, dan pola perilaku. Ini melibatkan pengembangan identitas, kepercayaan diri, dan motivasi dan kemandirian. Penting untuk diingat bahwa perkembangan individu dalam aspek-aspek ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik, lingkungan, interaksi sosial, pengalaman hidup, pendidikan, dan faktor lainnya. Penting untuk dipahami pula bahwa perkembangan individu adalah proses yang kompleks dan dapat berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu perkembangan kognitif pada peserta didik, di mana perkembangan kognitif pada peserta didik merujuk pada perkembangan kemampuan berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah mereka. Proses ini melibatkan perkembangan keterampilan berpikir logis, kemampuan berbahasa, pengamatan, memori, dan pemecahan masalah yang semakin kompleks seiring bertambahnya usia dan pengalaman. Berikut ini adalah beberapa tahap perkembangan kognitif yang diusulkan oleh teori perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama, tahap sensor motorik, usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, peserta didik membangun pemahaman dunia melalui pengalaman sensorik dan motorik. Mereka mulai mengembangkan konsep objek tetap dan kemampuan imitasi. Yang kedua, tahap pra-operasional, usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, peserta didik mulai menggunakan simbol-simbol seperti kata-kata dan gambar dalam berpikir mereka. Mereka mulai menggunakan imajinasi, tetapi masih terbatas pada perspektif mereka sendiri. Mereka belum memahami konsep konservasi seperti massa, volume, dan jumlah. Yang ketiga adalah tahap konkret operasional, usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, peserta didik mulai memahami konsep-konsep logis seperti konservasi kausalitas dan perhitungan. Mereka dapat berpikir secara logis tentang objek dan peristiwa dalam konteks nyata, tetapi mereka masih menghadapi kesulitan dalam berpikir secara abstrak atau hipotesis. Tahap yang keempat
atau yang terakhir adalah tahap operasional formal, usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, peserta didik mampu berpikir secara abstrak, logis, dan hipotesis. Mereka dapat berpikir tentang konsep-konsep yang tidak terbatas pada situasi konkret. Mereka dapat membuat hipotesis, memecahkan masalah secara sistematis, dan menggunakan pemikiran deduktif. Baik, itulah tadi video penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.